Iran adalah negeri yang memadukan keagungan sejarah dan pesona budaya dalam setiap jengkal tanahnya. Dari reruntuhan megah Persepolis yang menjadi saksi kejayaan kekaisaran Persia kuno, hingga alun-alun menawan Naqsh-e-Jahan di Isfahan yang dikelilingi masjid dan istana berarsitektur mempesona, setiap sudut Iran menyimpan kisah. Di Teheran, Istana Golestan menampilkan kemewahan dinasti Qajar dengan keanggunan arsitektur klasiknya. Sementara Masjid Nasir al-Mulk di Shiraz memukau siapapun yang melihatnya dengan permainan cahaya warna-warni dari kaca patri yang menyulap interior masjid menjadi lautan warna. Iran bukan sekadar destinasi wisata, melainkan perjalanan menyusuri warisan peradaban dunia yang hidup dan bernafas. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Wafa, mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek di negara Iran. Berikut tentang latak dan kondisi serta hal-hal menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mengeksplorasi negara Iran. Iran yang beribu kota di Teheran terletak di antara 25 derajat hingga 40 derajat lintang utara dan 44 derajat hingga 63 bujur timur. Letak ini menempatkan Iran di kawasan Asia Barat dalam zona subtropis yang menyebabkan negara ini memiliki variasi iklim mulai dari gurun hingga pegunungan bersalju. Iran yang terletak di Asia bagian barat Asia memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Di bagian utara, Iran berbatasan dengan Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, dan Laut Kaspia. Di sebelah selatan, Iran berbatasan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman, sementara di barat berbatasan dengan Irak dan Turki, serta di timur berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Kondisi geologis Iran didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah ini dilintasi oleh pegunungan Zagros di barat dan pegunungan Elburz di utara, yang menjadikan Iran sebagai wilayah yang rawan akan gempa bumi. Di bagian tengah terdapat dataran tinggi Iran yang dikelilingi oleh gurun pasir seperti Dasht-e-Kafir dan Dasht-e-Lod. Aktivitas tektonik yang tinggi ini disebabkan karena pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Arab dan lempeng Eurasia. Kondisi iklim Iran sangat dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di kawasan Asia Barat dan didominasi oleh pegunungan serta dataran tinggi.
Secara umum, Iran memiliki iklim kontinental dan semi gurun, dengan musim panas yang panas dan kering, serta musim dingin yang sangat dingin, terutama di wilayah pegunungan. Di utara, dekat Laut Kaspia, iklimnya lebih lembab dan sejuk karena pengaruh angin laut dan pegunungan Elburz. Sementara itu, di wilayah tengah dan tenggara seperti Dast-e-Kafir dan Dast-e-Lut adalah daerah gurun yang sangat kering dan panas, menjadikannya sebagai salah satu tempat terpanas di dunia. Perbedaan ketinggian dan jarak dari laut menjadikan Iran memiliki variasi iklim yang cukup ekstrim antar wilayah. Iran memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang khas akibat variasi iklim dan topografi. Flora Iran mencangkup hutan gugur di utara dekat Laut Kaspia, padang rumput di dataran tinggi, serta tumbuhan gurun seperti semak berduri dan pohon pistasio. Faunanya meliputi mamalia seperti macan tutul Persia, serigala, gazel, dan kambing liar, serta berbagai jenis burung migran dan reptil. Keanekaragaman ini menjadikan Iran sebagai salah satu wilayah penting dalam konservasi spesies langka di Asia Barat. Iran memiliki hubungan internasional yang kompleks, dipengaruhi oleh posisi strategis dan kebijakan luar negerinya. Dalam bidang kerjasama, Iran aktif menjalin hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara seperti China, Rusia, dan beberapa negara Asia Tengah serta Timur Tengah, terutama dalam sektor energi dan pertahanan. Namun, hubungan dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, seringkali tegang akibat isu nuklir, sanksi ekonomi, dan konflik regional. Secara politik, Iran menganut sistem Republik Iran yang menggabungkan kekuasaan antara agama dan negara, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin tertinggi yang disebut rahbar, yang mengawasi presiden dan lembaga pemerintahan lainnya. Sistem pemerintahan ini menciptakan dinamika politik yang kuat, namun juga kerap menuai protes dari dalam negeri terkait kebebasan sipil dan ekonomi. Kondisi sosial Iran ditandai oleh dominasi budaya Islam dan struktur masyarakat yang kuat dalam nilai-nilai tradisional. Jumlah penduduk Iran diperkirakan sekitar 88 juta jiwa di tahun 2025, dengan mayoritas tinggal di kota-kota besar seperti Tehran, Mashhad, dan Isfahan. Sekitar 99% penduduknya beragama Islam, dengan mayoritas beraliran Syiah, dengan persentase persebaran sekitar 90-95%. Sementara sisanya adalah Sunni dan minoritas agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster yang tersebar di beberapa wilayah. Persebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah utara dan barat yang lebih subur, sementara di wilayah gurun di tengah dan tenggara lebih jarang dihuni. Mata pencaharian penduduk Iran terbagi dalam 3 sektor utama, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Di pedesaan, banyak masyarakat masih menggantungkan hidup pada pertanian, khususnya
Di wilayah-wilayah subur seperti utara Iran yang menghasilkan gandum, padi, dan pistasium. Sementara itu, sektor industri seperti otomotif dan konstruksi berkembang pesat di kota-kota besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun kini, sektor jasa menjadi tulang punggung ekonomi Iran, mencakup lebih dari separuh penduduk usia kerja dengan banyak yang terlibat dalam perdagangan, transportasi, pendidikan, dan layanan sosial. Kiranya itu saja yang dapat saya paparkan, sebagian dari beberapa aspek yang berada di negara Iran. Semoga memberikan tambahan pengetahuan kepada kita semua, serta memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Saya, Muhammad Ali Wafa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.